Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Praktik suap mewarnai penerimaan peserta didik baru di sebuah SMP negeri di Citerep, Kabupaten Bogor. Gara-gara masalah asmara, siswi SMP dikeroyok sejumlah perempuan di Sumedang. 2 remaja tersengat aliran listrik saat mencari ikan di pinggir waduk Sungai Saguling di Kabupaten Bandung Barat. 1 korban masih belum ditemukan. Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor karut-marut. Orang tua calon siswa menyogok oknum dari pihak sekolah agar anaknya masuk dalam zonasi. Namun uang sudah dibayarkan ternyata tak ampuh. Anak mereka justru tidak lulus pada hari penerimaan. Terima. Betul. Ya, benar kan? Di SMPN 3. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan status anaknya yang tidak lulus dalam penerimaan peserta didik baru. Kasus ini bermula saat orang tua calon siswa menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dari pihak sekolah. Uang tersebut untuk memuluskan anak mereka masuk jalur zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Citerep. Namun saat hari pengumuman nama sang anak tidak muncul alias gagal masuk ke sekolah tersebut. Saya kan nggak mau ribet, yang penting kata dia dijamin masuk. Oke, tapi kalau jalur Japres ya Bu ya, jangan lewat zona, kalau zona pasti nggak masuk. Ternyata saya lihat pas kemarin pagi-pagi lihat di link lewat zona, tapi diterima. Udah gitu ada jam 10 terpampang itu di SMP bahwa nama-nama anak-anak saya itu nggak masuk. Pihak sekolah sangat menyayangkan sikap orang tua yang menempuh jalur suap PPDB online. Meski demikian, pihak sekolah akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang jelas kan pasti kita cari solusi terbaiknya. Kalau emang melanggar aturan yang tidak bisa kita terima ya, seperti itu. Nah, terkait ini kan sebenarnya permasalahan juga berawal dari kesalahan mereka orang tua ya. Kenapa harus melalui ini? Sedangkan kan sudah jelas-jelas kan ini sudah terpampang di situ ya, terpampang bahwa PPDB itu tidak semakin transparan dan lain-lainnya seperti itu. Saya tidak akan mendiamkan gitu ya, artinya tetap ini harus diurus kesalahan ini si oknum ini ya. Itu kan udah mencoreng nama lembaga ya. Berarti pemecatan ya Bu? Insya Allah kalau terbukti ya, memang kalau terbukti ya, kita kan semuanya pakai asas praduga tak bersalah ya. Orang tua calon siswa akan melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta pihak sekolah untuk menindak tegas oknum tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Toko perlengkapan sekolah di Kota Bandung diserbu orang tua. Mereka mulai berburu baju seragam untuk anaknya pada tahun ajaran baru. Memasuki tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Jalan Kosambi, Kota Bandung dipenuhi orang tua dan anak-anak. Mereka berburu seragam sekolah untuk digunakan pada hari pertama masuk sekolah. Banyak orang tua yang mencari seragam SD, SMP maupun SMA. Para orang tua sengaja datang dengan anaknya agar ukuran seragam yang dibeli pas dengan ukuran tubuh sang anak. Menurut salah satu pembeli, ada kenaikan harga seragam pada tahun ini. Ya nggak tahu sih ya, cuman kan kata teman-teman sekarang harganya agak mulai agak lumayan juga ya. Biasanya beli berapa sih Bu? Enggak sih, kalau dulu di TK kan include semua sama semuanya masuk, jadi baru tahu sih sekarang harganya segini lumayan. Berapa baju Bu? Berapa pacetnya Bu? Iya, 1 setel aja ini udah ada 200.000 ya, 200 lebih. Bertambahnya jumlah pembeli, otomatis omset pedagang pun ikut naik. Karena banyak permintaan, pedagang menambah jumlah stok seragam sekolah. Kalau peningkatan udah mulai ya, Kalau peningkatan udah mulai dari bulan kemarin udah mulai gitu. Ya ada sedikit peningkatan sih dari tahun-tahun kemarin. Berapa persen kira-kira? Stoknya, lebihnya maksudnya ya adalah 30%. Diprediksi peningkatan jumlah pembeli seragam sekolah akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya libur sekolah.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dua remaja tersetrum aliran listrik saat mencari ikan di kolam jaring terapung di kawasan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Satu korban masih dicari karena menceburkan diri ke Waduk Saguling pada saat kejadian. Waduk Saguling di kawasan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat menjadi tontonan ratusan warga Kamis pagi. Warga ingin melihat dari dekat dua remaja yang tersengat aliran listrik. Peristiwa terjadi pada Rabu malam saat kedua korban, Yogi dan Revan, tengah mencari ikan di pinggir kolam. Namun saat tangan menyentuh tiang atau besi, tiba-tiba keduanya tersengat aliran listrik. Korban Yogi menyelamatkan diri dengan meloncat ke perahu kayu. Yogi menderita luka bakar ringan pada bagian tangan. Sedangkan korban Revan tercebur ke dalam waduk sedalam 20 meter. Pegang besi ada kabel atau apa? Enggak. Baru kali ini kejadiannya ada patah listrik atau si Paraman ya? Udah. Terus posisi korban itu langsung jatuh atau gimana dari perahu itu? Nempel ke besi itu. Oh, langsung ke pinggir. Jadi si korban itu megang besi kolam, kan mencari ikan di luar. Itu bisa selamat walaupun dalam kondisi saat ini masih sempat trauma. Kita masih berusaha untuk melakukan yang terbaik agar mudah-mudahan insya Allah yang bersangkutan dapat ditemukan dengan waktu yang tidak. Tim BPBD gabungan bersama relawan terus mencari korban. Diduga korban tenggelam dan tersangkut jaring terapung ikan sehingga korban tidak muncul ke permukaan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Belasan pelajar ditangkap warga di kawasan Cimareme Padalarang karena terlibat tawuran dengan kelompok pelajar lainnya. Tawuran dipicu lantaran salah satu kelompok menghadang pelajar lain yang sedang melakukan perjalanan. Warga mencecar para pelajar setelah terlibat tawuran di kawasan Cimareme Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu malam. Warga mengamankan 18 pelajar sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Dari video amatir, sebagian pelajar berasal dari kota Sukabumi. Warga geram karena ulah para pelajar ini membuat warga ketakutan, terutama para pengendara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua kelompok pelajar terlibat tawuran hanya karena salah paham. Mereka berpapasan dan saling tatap sehingga kemudian memicu emosi satu sama lain. Para pelajar asal kota Sukabumi sedang melakukan perjalanan dengan mobil bak terbuka menuju kota Bandung. Dari oknum pelajar SMK yang ada di Sekolarang dengan tujuan adalah ke kota Bandung untuk jalan-jalan, namun mereka menggunakan tumpangan dari kendaraan satu ke kendaraan lain. Kemudian dilihat oleh sekelompok anak-anak di wilayah Padalarang, kemudian dicegat dan dihadang sehingga terjadi keributan. Yang menghadang awalnya melihat mereka ini bergerombol, kemudian merasa terpancing, perkiraan mereka akan ada menyerang dari tempat tongkrongan mereka, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan yaitu menghadang. Para pelajar baru dipulangkan setelah orang tua dan guru mendatangi Mapores. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.